Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue di hari ini ya guys, di hari Senin ini, kebetulan di bulan baru guys, di bulan November, yaitu bulan ke-11 guys, dan juga sekarang tanggal 3 November 2025 ya guys ya. Betul ya guys? Betul, hari Senin ya. Senin itu di hari ini tanggal 3 November 2025 ya guys. Nah, tunggu. Sebelum hari ini, gue flashback dulu ke episode sebelumnya guys. Di hari Jumat terakhir gue upload tuh, ada ulang tahunnya Duk ya, yang yaitu seorang peminum alkohol ceritanya guys ya, yang sampai mungkin frustasi karena ceritanya ditinggalin sama anaknya gitu guys ya. Kalian cek aja episodenya, dan kalau nggak salah kemarin itu di hari di jadwal cuaca hari ini ada badai guys. Jadi rencananya di tanggal 16-nya gue akan mencoba aja membuat 2 resep deh, kemungkinan yang seinget gue ya, gue tuh ada bahannya akan membuat sashimi dan juga sushi ya. Jadi harus bikin sashimi dulu, kalau mau jadi sushi harus ada sashimi dulu kan guys. Nah, iya betul, sebelum masuk sushi itu harus ada sashimi dulu. Nah, karena di sashimi itu di sushi itu bahan utama juga ada sashimi, nasi dan juga cuka. Sedangkan sashiminya ada ikan besar atau sedang, kecap dan juga pisau. Itu aja yang sashimi ya. Oke, ini kita lihat aja nih. Bener nih, kalau badai itu gue nggak akan sama sekali nggak akan bisa keluar rumah guys. Jadi ya gue pakai kerja aja deh, pakai membuat resep aja nih. Ini kalian lihat kan guys. Tunggu apa nih? Kata mereka di klinik bahwa bayinya baik-baik saja. Aku yang berharap akan segera lahir. Siap, kemungkinan sebentar lagi sih. Tapi aku sedikit takut. Ibu bilang melahirkan itu amat sakit. Iyalah, pasti sakit banget ya guys. Siapa sih yang melahirkan dengan senyum, dengan tawa? Nggak ada kan? Pasti lagi melahirkan tuh sakit, sedih ya, pasti kesakitan guys. Tapi setelah lahir ya, itu yang jadi happy-nya guys. Oke guys, gue sekarang buat resep aja ya. Ada sashimi nih. Sashimi itu pisau. Terus ada kecap asin atau soy sauce, dan juga ikannya ikan besar atau ikan sedang. Tadi gue udah bilang ya. Gue akan pakai ikan besar nih karena ikan besar ada banyak tuh guys. Coba masak ya. Apakah berhasil guys? Ada bunyi ping, berarti tandanya berhasil gue guys. Coba. Nah, betul kan? Kalau berhasil memasak hidangan baru. Ini sashimi guys. Oke, jangan lupa kasih popuri karena untuk membuat sushi perlu satu sashimi juga. Oke, kita buat dulu deh. Kita akan sekarang saatnya buat sushi guys. Sushi itu alatnya bahannya cuman kecap. Kecap ya berarti soy sauce ya guys. Ya soy sauce. Lalu nggak pakai alat apa-apa lagi guys. Karena kan sushi itu emang nggak alat-alat apa ya. Sebetulnya ada sih pisau buat motongnya, tapi di sini nggak termasuk pisau gitu guys. Bener-bener soy sauce aja. Vinegar, cuka ya betul guys. Pakai cuka juga. Terus ya udah itu aja. Soy sauce dan juga vinegar ya. Terus ada nasi dan sashimi. Nah, itu sashiminya, ini nasinya. Coba ya guys, coba masak dengan ini. Oke, kita cek guys. Berhasil guys, ada bunyi ping lagi guys. Oke, betul kan? Oh, itu guys, ada potong susinya beberapa tuh. Coba gue cek ya. Betul. Kau bisa buat memakannya tapi tak bisa dijual. Oke, baik. Gue kasih ke popuri aja guys. Emang ini bukan favoritnya sih. Makasih. Oh, kan itu favorit. Kalau favorit itu gitu. Oke guys, gue skip ya, langsung masuk tanggal 17 tuh, kalian lihat tuh. Tadi kan 16 hari Senin ada badai, dan sekarang tanggal 17 di hari Selasa aman cuacanya guys, cerah. Oke, jadi nggak cerah deh, hujan juga nih. Ada hujan salju juga tapi nggak apa ya guys. Oke, gue akan coba masuk kandang sapi deh, kita sikat semua sapinya, dan rencananya tanggal 18 palingnya guys. Tadinya gue tuh mau tanggal 16 atau 17 tuh membeli domba gitu guys, membeli domba kedua, tapi sayangnya waktunya sepertinya tidak akan bisa, dan gue akan coba di tanggal 18 kali ya guys. Tanggal 18 musim winter tahun kedua gue akan coba di sana untuk membeli 1 ekor lagi domba ya guys. Iya, biar dombanya punya temen guys. Jadi ada 2 domba deh nanti ya, tanggal 18 musim dingin juga guys. Oke. Sikat-sikat dulu aja deh. Ini dombanya, ini domba 1 ya. Semoga domba 2 nanti pada saat gue beli, gue nggak akan kelupaan untuk memberi pakan. Itu aja sih guys, karena gue biasanya kadang kelupaan juga tuh kalau misalkan udah beli hewan tuh, kadang nggak ngecek lagi ke kandangnya gitu guys. Jadi alhasil ya itulah ketinggalan ya guys untuk ininya memberi pakannya, dan akhirnya ketika masuk besok harinya sakit tuh hewan ternak kita guys. Jadi kan sayang banget tuh, sampai sakit tuh. Untuk pulihnya lagi pun lama guys, nggak cukup waktu sebentar. Gue tuh hampir semingguan ya lah ya.
ada sempat sapi, gue pernah beli sapi dan lupa juga nggak gue urus masuk esok harinya, dan ya terjadilah sakit tuh satu ekor sapi. Kalau sapi 3 atau sapi 4 gitu guys, gue lupa deh. Pokoknya ada salah satu ekor sapi yang sayangnya nggak keurus setelah gue beli gitu, jadi ya sakit deh. Oke, tunggu, anjing nggak usah gue kuda nggak usah keluarin ya guys, kita sikat aja ya. Nggak usah bawa keluar karena ada hujan salju di sini, jadi yang nggak apa-apa ya, disimpan aja dalam kandang. Oke guys, cuman sikat, nah disikat nih. Oke, bye bye, terima kasih. Kok malah ikut keluar dia guys, gue gak ada niatan mau keluar loh, kan tujuannya mau langsung balik keluar, tapi ternyata kudanya juga ikut berbalik, jadi dia ikut keluar. Nggak apa, yang penting masih lurus guys, jadi gampang masuknya lagi ya. Sekarang pun karena udah dewasa ya kudanya, jadi ya mau kabur, mau maksudnya mau jauh pun bisa dinaikin kan, jadi bisa lebih mudah gitu ya guys untuk memasukkan kuda ke kandangnya, enggak sesulit itu gitu ya guys. Oke, dan pakan juga sepertinya sudah habis guys, atau sekarang aja kali ya beli pakan ayam mungkin guys. Tanggal 17 ini gue beli pakan ayam juga deh. Selain tadi tanggal 16 nya membuat 2 resep baru, berarti resep gue otomatis sekarang udah lebih dari 10 kayaknya guys. Sepertinya antara 12 atau 13 sih menurut gue sih, kayaknya kayak gitu sih ya. Udah hampir udah belasan, udah masuk belasan ya. Yang pasti angka 10 udah lewat, 10 resep gue udah dapat lebih tuh. Karena di buku tuh ini baru ada 77 resep atau 72 gitu ya pokoknya. Wow, banyak, 74 malah guys. Nah 74, sedangkan gue baru mengumpulkan 13 ya. Kalau dihitung-hitung sekitar 61. Enggak deh, enggak, sorry ya, pokoknya sekitar 60-an lebih sih guys. Iya, karena ini kan ada 13 nih, berarti ya 30-an nyampe sih guys. Itu resep yang belum gue bisa dapetin, dan bahannya ada yang agak susah, ada yang mudah, cuman jarang tuh bahannya gitu guys. Jadi emang nama bahannya mudah tuh, cuman dicarinya itu kadang ada yang susah guys. Jadi ya itulah susah nyarinya. Untuk membuat resep-resep tuh harus bener-bener gue pikirin dulu, karena bahan-bahannya yang ada tuh misalkan strawberry nih, strawberry cuma ada musim spring. Kalau misalnya gue nyimpan dalam kulkas, gue harus nunggu lagi spring, berarti otomatis gue harus pada saat musimnya tuh, misalkan yang kayak strawberry ini bisa, tapi sepertinya strawberry udah bisa mungkin ya, nggak tahu juga deh. Pokoknya yang sesuai musimnya aja sih. Iya, ada roti strawberry, ada selai strawberry, ada susu strawberry. Oke, susu strawberry itu menggunakan strawberry, susu sapi, madu, garam, gula, dan juga mixer. Oke, itu mudah banget sih guys. Gue tinggal harus punya aja strawberry sih intinya ya. Nanti musim spring lah guys, spring semoga gue udah bisa mendapatkan resep ini ya, resep terbaru ini guys. Jadi bisa membuat dalam sehari 3 resep sekaligus guys. Roti strawberry, selai strawberry, dan juga susu strawberry guys. Oke, gitu aja deh guys tentang bahan-bahannya ya, karena masih banyak yang harus perlu gue bahas ya guys. Oke, ini kita selesaikan dulu deh tugas ini. Pangkal kayu lagi nih, gue potong-potong lagi, udah lama juga guys, udah kangen juga nih gue nggak motong-motongin pangkal kayu, karena pangkal kayunya udah mulai gue pakai guys di musim dingin ini ya. Nanti pada saat masuk musim spring gue akan susun yang bagian paling ujung guys ya, yang depan kandang ayam itu, yang paling ujungnya itu ya. Di situ tuh untuk khusus tanaman musim spring. Nanti kalau tengahnya yang jajaran dekat sama kandang sapi itu akan gue pergunakan untuk di musim summer, tanaman musim summer. Dan yang paling ujungnya yang dekat kandang kuda ke ujungnya lagi, nah itu akan dipakai untuk musim fall sepertinya guys. Tapi ya itu jaraknya memang akan jadi menjauh kalau masuk musim fall gitu ya, atau musim gugur ya, karena ya paling ujung gitu. Tapi nggak apa-apa, selama gue punya bin dan ada kuda juga yang bisa pergunakan ya. Kuda pun bisa digunakan loh guys, bisa dipakai buat menyimpan barang tuh. Kiri kanannya di saddle ya, saddle kudanya itu bisa kalian simpan barang gitu guys. Di sana bisa 2 barang yang kalian simpan, kiri kanan maksudnya. Barangnya kalau nggak salah sepertinya mungkin sama seperti bin itu, bin yang keranjang atau kurang, atau juga ya kalau bisa dipakai dua-duanya kan
Itu lumayan, cuman kalau udah masuk situ nggak bisa kita ambil lagi, nggak bisa gue ambil lagi gitu guys. Dan yang pasti akan langsung terjual kepada Zack nantinya, terhitung ya kepada Zack ya guys. Itu sih jadinya nggak akan ini apa, nggak akan muncul gitu, jadi tiba-tiba terhitung aja sama Zack, masuknya udah kejual aja sih guys, terjual ya. Iya, cuman nggak akan kelihatan tuh barangnya gitu. Oke, saatnya gue beli pakan guys. Ini pukul 11 siang, dan tadi gue lihat Rick nggak ada di luar, sepertinya dalam rumah sih guys, karena ini hujan kan turun. Iya betul, dalam rumah dia. Oke, saatnya gue beli pakan ayam. Tadi gue lihat ada berapa sih pakan ayam guys? Sepertinya 60 mungkin, nggak 60 deh, 80-an gak sih guys tadi tuh. Oh, sisa 7. Oke, berarti gue beli 93 aja ya guys. Oke, baik. Mau beli yang lainnya gak? Enggak, Ibu Lilia, itu aja perlu gue beli sih. Ayam karena udah banyak juga, karena ayamnya udah penuh guys, jadi nggak akan bisa. Sayang sekali nggak akan beli lagi ayam ya. Tapi untuk domba dan sapi masih sangat panjang apa guys, tempatnya, ruangnya tuh masih luas banget gitu guys untuk sapi dan juga dombanya, karena harus bisa banyak gitu, sedangkan ayam cuma 10 ekor aja. Padahal ayam tuh kan paling mudah sebetulnya guys, paling sedikit paling mudah, malah 5 pun udah lebih cukup tuh ayam. Sisanya ya sapi aja 30 unit, itu 30 ekor itu kan sangat wow, sangat pasti gue yakin sangat cepat banget. Apalagi sekarang gue udah mempunyai cheese maker guys, itu dijual akan semakin lebih mahal ya. Tunggu, supermarket hari Selasa tutup. Sepertinya gue akan ke klinik aja deh guys untuk membeli tool Bazolt XL dan juga body geyser XL ya guys. Ya untuk jaga-jaga aja deh. Nanti kalau misalnya kecapean ya gue tinggal minum aja gitu aja sih guys. Oh ya guys, gue pun udah pernah mencoba nggak saat tidak saat gue record gitu guys, gue udah pernah memancing juga, mencoba menggali tambang di musim dingin dan menemukan juga ruangan itu. Ternyata itu sangat susah guys, kita harus benar-benar memerlukan refleks yang sangat cepat gitu guys, karena pada saat pancingannya dilempar itu misalkan ada gerakan dari si karakternya, kita tuh buru-buru angkat, itu bener-bener harus buru-buru banget, telat aja beberapa 0,1 detik pun itu akan gagal gitu guys. Jadi harus benar-benar setepat itu gitu guys, bukan secepatnya tapi setepat itu gitu untuk mendapatkan ikannya guys, karena kalau secepatnya susah juga guys. Jadi gue cari waktu yang tepat aja sih, betul ya. Oke, tadi udah gue beli kandang ayam, membeli apa tuh, kandang ayam maksudnya peternakan ayam, poultry farm, udah beli pakan ayam, dan juga tadi gue udah beli vitamin ya guys, body geyser dan juga turbo Zolt. Oke, gue kembali aja langsung ke rumah ya guys, ini karena udah hampir jam 1 ya. Nggak apa-apa, kita tunggu Zack datang aja. Sampai Zack datang gue akan langsung masuk dalam ruang rumah ya guys, dan untuk segera tidur. Iya, dan gue akan cek cuaca, semoga nanti tanggal 18 musim winter nih cuacanya cerah guys. Oke nih, oh ini ada nih beberapa yang lapuk nih. Seperti biasa guys, gue kalau udah sehari kena badai itu pasti ada aja yang rusak nih. Ini rusak banget nih, ini parah guys. Ini banyak yang rusaknya nih, pangkal kayunya nih. Oke, agak ngerepotin guys ini karena banyak banget nih. Oke, nggak apa-apa. Itu sepertinya yang itu yang tengah udah full ya guys, tinggal yang bagian ujung yang ketiga tuh yang belum ujung. Nah yang bagian ini nih yang tadi gue hancur-hancurin kayu lapuknya, itu khusus tanaman musim spring di sana guys. Sepanjang itu aja sih cukup sih menurut gue itu panjangnya lumayan guys, karena bisa kalau yang apa yang 3 petak yang sedikit itu bisa 3 petak, kalau yang banyak bisa sampai 4 petak gitu yang sekali tanam ya. Kalau sekali tanam tuh semua tanahnya bisa terisi sama apa tuh sih guys, tanaman gitu, betul ya, tanaman. Kok gue jadi lupa guys, sorry guys, ya tanaman ya. Jadi di musim springnya tanaman yang sekali tanamnya gue akan buat sejajar gitu guys, kalian juga udah lihat lah ya. Di musim fall juga kalau nggak salah udah bikin susunan hampir kayak gitu sih guys. Ya hampir mirip-mirip kayak gitulah ya. Oke, kita ini satu lagi kali guys, tadi satu lagi kalau nggak salah ya. Oke, bagian sana udah aman. Bagian sini ini ada tapi ini hampir masuk, hampir udah guys. Gue cukup aja, sebentar lagi mungkin ya. Kita ajak main aja deh iminnya guys, atau anjing peliharaan gue sampai 430 lah, atau 445. Oke,
Gue simpan dalam tas dulu bolanya ya guys. Kita karena udah hampir jam 5 ketika Zack datang, karena gue mau langsung masuk dalam rumah ya guys. Langsung masuk deh dalam rumah. Oh, itu betul buat sama mode geysernya belum gue simpan yang sebelumnya guys. Gue lupa sih guys, sorry. Oke, gak apa-apa lah, cukup ya guys. Itu Zack udah mulai datang. Kita latih anjingnya nanti lagi ya guys. Gue ambil produk yang ada dalam bin. Oke, silakan Zack, terima kasih. Wah, selesai guys Zack ya. Oke, gue sepertinya akan cek langsung cuaca dulu kali guys. Tunggu, ini di sini tuh pancingan belum gue ambil nggak sih guys? Tapi sebelumnya gue tadi bilang udah gue pernah coba memancing dan itu susah banget guys. Harus benar-benar fokus di menggali tambang musim dingin sampai menemukan apa ruangan rahasia itu ya guys. Syukurlah guys, cerah ya. Oke, gue lihat acara lain deh. Jika ini Selasa, berarti tiba untuk waktunya nikmat. Dalam acara masak ini, saya Naru memperkenalkan masakan baru setiap minggunya. Masakan kali ini, roasted potato. Bahan-bahannya kentang manis, batu, perkakas, oven. Kau dapat tambahi gula atau garam jika kau suka. Tonton ding selesai, yuk kita cicipi. Moch. Apa ya, sedap. Oke, sedap ternyata. Sampai minggu depan. Baiklah, cukup sampai sini guys. Kasih dulu popuri nggak sih atau simpan di kulkas? Sepertinya kasih dulu popuri guys. Makasih ya, ini saya aku bagian nih kamu. Terima kasih juga popuri yang sebentar lagi akan segera melahirkan guys. Sebentar lagi ya. Ya, menurut gue itu hitungan akhir winter sepertinya. Tapi nggak tahu juga, sih aja, kita lihat nanti aja guys. Oke deh, sepertinya gue akan langsung aja tulis dalam dari lalu tidur ya guys. Oke semuanya, gue udah stok episode hari ini di Senin ini. Cukup sampai di sini dulu. Nanti ketemu lagi sama gue sekitar tanggal 7 kali guys. Tanggal 7 November 2025 ya guys. Kalau dari gamenya ada di tanggal 18 musim winter. Gue rencananya akan membeli domba ya guys. Tungguin aja pokoknya. Makasih. Oke semuanya, terima kasih yang udah nonton video gue. Kalian jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan tekan juga tombol loncengnya ya. Oke, gue pamit. Bye-bye.